Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke dalam materi uji non-parametrik. Pendahuluannya di sini ada contoh kasus. Sebuah penelitian membandingkan pendapatan sebelum mustahik menerima zakat produktif dengan pendapatan setelah menerima zakat produktif. Tentu saja hipotesisnya adalah kita pengennya tuh setelah adanya zakat produktif pendapatannya akan meningkat, akan lebih besar. Ini adalah datanya, ya ini dilihat yang kolom yang di sebelah kiri, pendapatan sebelum dan sesudah. Ini ada ID mustahiknya 1 sampai dengan 30, ini data real 30 mustahik, tapi ada beberapa yang tidak menjawab. Jadi ini 99 nih missing value, nggak ada datanya. Jadi totalnya ada 27 mustahik. Kemudian ingin dianalisis gitu, apakah pendapatan sebelum dan setelah zakat ini berbeda signifikan nggak gitu. Nah, selisih dari pendapatan sebelum dengan sesudah zakat ini diplotkan sebagai berikut. Distribusi persentase. Ini adalah peningkatan pendapatan setiap mustahik. Ini ada 1 sampai dengan 30. Mustahik yang pertama persentase peningkatan pendapatannya adalah 30% lebih. Lihat dari sini kan, dari 150.000 menjadi 200.000, dan seterusnya. Dari sini kan kelihatan peningkatan pendapatannya maksimum itu hampir 35%. Jadi lumayan ya peningkatannya. Tapi dari sini kita ingin menguji secara statistika apakah perubahan pendapatan ini memang berbeda signifikan. Nah, seperti yang sudah kita bahas di materi-materi sebelumnya tentang UJT, ada data yang berpasangan, ada yang saling bebas. Ini termasuk yang data berpasangan karena datanya before and after. Oke, kita mempunyai data berpasangan. Kemudian kalau berpasangan kita bisa pakai paired sample t-test. Nah, tetapi t-test ini memiliki asumsi yang harus dipenuhi, yaitu asumsi normalitas dari data ini. Yang diuji normalitasnya adalah selisih antara pendapatan before and after, ini dibuat selisihnya. Nah, selisihnya itu diuji asumsi apakah distribusinya normal atau tidak. Kalau misalnya normal, maka bisa pakai paired sample t-test, tapi kalau nggak normal kita harus pakai uji yang lain yang termasuk dalam uji non-parametrik. Contoh kasus yang kedua nih, misalnya akan dibandingkan return reksadana saham syariah dengan return reksadana saham konvensional. Return ini kan menunjukkan keuntungan ya. Nah, ada nggak sih perbedaan signifikan antara return yang reksadana saham syariah dengan yang konvensional? Datanya adalah sebagai berikut. Ini juga data real. Reksadana saham syariah dengan beberapa ininya ya, sahamnya ada 10 observasi. Kemudian yang saham konvensional juga ada 10 observasi. Ini berbeda karena kan memang yang ini syariah, yang ini konvensional, jadi memang beda nama sahamnya. Gitu. Nah, kalau datanya seperti ini termasuk yang berpasangankah atau saling bebas? Tentunya termasuk yang saling bebas. Karena apa? Karena ini kan dua sampel yang berbeda. Yang satu syariah, yang satu konvensional. Beda sama yang contoh kasus sebelumnya. Nah, kemudian kalau dua sampel saling bebas, kita bisa pakai independent sample t-test. Tetapi t-test ini asumsi yang harus dipenuhi adalah asumsi normalitas. Return dari masing-masing
reksadana saham ini harus berdistribusi normal. Untuk kasus yang pertama tadi, kita ingin menguji nilai selisih dari pendapatan before and after, diuji normalitasnya. P-value dari uji ini lebih dari 0,05, lebih dari alfa. Kalau diuji normalitas, P-value lebih dari 0,05 atau alfa, maka dinyatakan tidak memenuhi asumsi normalitas. Berdasarkan hasil uji data yang tadi, untuk ujinya di Excel ada di video terpisah ya. Di sini saya ngomongin secara garis besarnya dahulu. Nah, didapatkan bahwa P-value uji normalitasnya kurang dari alfa. Maka kalau di uji normalitas itu P-value-nya kurang dari alfa berarti tidak memenuhi asumsi normalitas, bahwa distribusi data nilai selisih pendapatan before and after ini tadi tidak berbentuk distribusi normal gitu. Nah, lalu kita tidak bisa menggunakan uji T berpasangan. Kita harus menggunakan uji non parametrik yang disebut sebagai uji tanda atau sign test, atau ada dua pilihan ya untuk uji non parametrik yang sebagai alternatif dari uji T berpasangan, yaitu uji tanda, sign test, atau namanya uji jumlah peringkat bertanda Wilcoxon. Kemudian ini adalah uji normalitas kasus yang kedua, yaitu reksadana saham. Nah, reksadana saham yang diukur di penelitian ini tidak hanya return-nya, ada dua indeks, yaitu indeks Sharpe dan indeks Traynor. Nah, ketiga variabel ini, return, indeks Sharpe, dan indeks Traynor ini dapat dijadikan ukuran keuntungan yang didapatkan kalau melakukan invest ke reksadana saham syariah dan konvensional di sini. Kemudian ini cara bacanya adalah untuk reksadana saham syariah, return-nya ini uji normalitasnya kita lihat di yang paling kanan di sini. Signifikansinya 0,236. Ini ada dua uji, yaitu Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Ini dua-duanya adalah uji normalitas. Kita pakai yang Shapiro-Wilk. Oke, kemudian untuk membaca uji normalitas, caranya kalau signifikansinya lebih dari alfa, maka distribusinya normal. Nah, untuk reksadana saham syariah dan konvensional, nilai return-nya di sini signifikansinya dua-duanya kan lebih dari 0,05. Maka bisa dikatakan bahwa return-nya ini memiliki distribusi normal. Kemudian untuk indeks Sharpe yang saham syariah, nilainya lebih dari 0,05, berarti dia normal. Tapi untuk yang saham konvensional, kita perhatikan di sini, nilai P-value-nya adalah 0,013. Berarti kurang dari alfa. Nah, untuk uji normalitas, kalau kurang dari alfa, maka dia tidak memenuhi asumsi normalitas. Distribusinya tidak normal. Kemudian untuk indeks Traynor, nilai P-value-nya di sini kita lihat bahwa yang saham syariah ternyata tidak normal ya, karena nilainya kurang dari alfa. Dengan demikian kita bisa simpulkan di sini bahwa yang normal itu hanya yang return. Kalau yang indeks Sharpe, yang normal hanya salah satu saja, yaitu yang syariah. Yang Traynor juga yang konvensional saja. Nah, kita akan membandingkan bagaimana return saham syariah konvensional, terus yang Sharpe syariah dengan konvensional, dan indeks Traynor syariah dan konvensional. Nah, karena ada yang tidak normal di sini, maka
Yang pakai uji T saling bebas itu hanya yang return. Kalau yang Sharp sama Trainor, karena di sini ada yang nggak normal, maka kita harus pakai uji non parametrik. DF atau derajat bebas di sini adalah banyaknya observasi, ada 10 saham yang di observasi. Kemudian di sini rule of thumb-nya normalitas terpenuhi jika p-value lebih dari alpha. Ini tadi ya, yang kurang dari alpha dia nggak normal. Kalau saya simpulkan di sini, nilai return, Sharp dan Trainor dari masing-masing reksadana saham syariah maupun konvensional itu diuji normalitasnya. Nah, didapatkan bahwa ada yang tidak normal, yaitu indeks Sharp dan Trainor. Kemudian kita perlu melakukan uji non parametrik untuk menganalisis kedua indeks ini yang tidak normal tadi. Namanya dengan uji Mann-Whitney. Oke, selanjutnya silahkan melihat video yang melakukan uji non parametrik dengan Microsoft Excel.